Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di YouTube gua Aldo. Seperti yang kalian sudah baca di judul ya, kali ini gua akan membahas drama Korea lagi yang berjudul It's Okay to Be Not Okay. Nah, sebenarnya kan biasanya gue bahas drama Korea kalau udah tamat gitu ya. Tapi drama ini masih ongoing. Tanggal gue ngerekam ini tanggal 20 Juli. Sekarang udah sampai episode 10. Sebenarnya hari kemarin gue udah buat video tapi karena jelek jadi gue buat lagi. Dan sejujurnya gue udah nonton sampai episode 9. Tapi gue akan bahas sampai episode 8 aja karena episode 8 ini unik gitu. Nah, di video ini gue akan bahas hal-hal yang ada di pikiran gue gitu ya, hal-hal yang gue suka dengan drama ini, hal-hal yang gue highlight gitu. Jadi kalau kalian mengharapkan rating, nama pemeran atau bla bla bla, di sini nggak ada ya gitu. Oke, gue pengen nanya nih, pasti ada dari kalian yang nonton ini tuh karena judulnya gitu. Karena gue pun akhirnya memutuskan untuk nonton drama ini tuh karena judulnya tuh menarik gitu. Judulnya yang kayak gue pernah bilang di video review gue, drama Korea Reply 1988 ya. Kalau judul ini tuh judul It's Okay to Be Not Okay ini belum menggambarkan drama ini akan mengangkat kisah atau tema seperti apa gitu, entah percintaan, keluarga, sahabat, bla 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 gitu. Jadi gue suka nih yang judulnya tuh belum apa ya, belum, judulnya tuh nggak klise gitu, judulnya nggak membocorkan drama ini akan bercerita tentang apa gitu. Gue suka dengan judul yang bikin penasaran gitu. Nah, oke. Kita bahas dari awal kali ya. Episode ini dibuka dengan narasi dan animasi. Dan sejujurnya first impression gue tuh karena melihat animasi itu ya, gue sebenarnya kecewa gitu karena gue kira drama ini bercerita tentang kisah dongeng gitu atau apa ya, kerajaan gitu. Ternyata enggak ya, ternyata semakin lama episode semakin ceritanya dekat dengan kehidupan umum gitu. Karena sejujurnya gue nggak suka drama-drama yang kerajaan gitu, drama-drama yang seorang putri pangeran bla bla bla. Gue nggak suka banget kayak gitu. Gue lebih suka yang deket dengan kehidupan gitu. Sorry ya kalau gue bahas yang ngaca karena catatan gue juga berantakan. Nah, kalau kalian sadar ya, di drama ini tuh mengangkat dua hal yang apa ya, saling berseberangan gitu antara idealisme dan realisme gitu. Kita tahu sendiri ya, si Komunyong yang berpikir, Komunyong yang punya pikiran realistis selalu bertabrakan dengan Gante yang punya pikiran idealistis gitu. Nah, ini menarik bicara dua hal itu karena di sepanjang episode kita semakin sadar kalau dua hal ini seharusnya berjalan berdampingan gitu, nggak boleh berseberangan karena di satu sisi ketika kita berpikir idealistis terus ya, kita lupa kalau kita tuh manusia tuh punya apa ya, punya kekurangan gitu. Manusia tuh nggak bisa hidup dengan keadaan ideal yang dia impikan gitu. Dan Komunyong juga karena dia berpikiran realistis terus ya, kita tahu banyak kejadian yang seharusnya bisa dia cegah gitu, tapi karena dia orangnya
selalu mengungkapkan kenyataan realita kepada orang lain gitu. Jadi menyebabkan kekacauan gitu. Gue juga merasa kedua karakter ini tuh apa ya, saling denial gitu. Seperti Mung Kang Tae yang dia selalu menyangkal kalau sebenarnya diri dia tuh nggak sanggup loh, diri dia tuh udah capek, diri dia tuh depresi, kesepian, bla bla bla. Tapi dia selalu coba menahan diri, dia selalu coba kuat gitu. Terus kita lihat Komunyong juga, walaupun kita lihat ganas dia, tapi sebenarnya dia punya jiwa kesepian gitu. Dan akhirnya lama kelamaan mereka saling terbuka gitu. Dan sejujurnya kan ketika gue nonton Reply 1988, gue udah cinta, gue udah bilang tuh gue cinta dengan drama itu ketika di episode pertama gitu. Tapi di drama ini gue baru bisa apa ya, baru bisa menaruh hati, baru bisa cinta dengan drama ini ketika akhir episode 3 kayaknya. Ketika kalau kalian ingat pasien mania akut Kwon Kido dia diculik tuh, dia diajak main sama Komunyong ke kampanye ayahnya. Terus apa ya, terus Mung Gang Tae ngejar-ngejar gitu kan. Terus sampai akhirnya Mung Gang Tae lihat kalau ternyata Kwon Kido tuh bisa apa ya, bisa happy gitu, bisa mencurahkan isi hatinya, bisa lepas dari bebannya gitu. Terus Mung Gang Tae akhirnya bilang ke Komunya, kalau kalian ingat ya di dialog akhir tuh, haruskah aku bermain denganmu gitu. Ketika itu gue langsung oke, gue cinta banget dengan drama ini karena drama ini memainkan perumpamaan tuh yang cerdas gitu, yang nggak eksplisit. Gue suka banget ya, walaupun setelah itu Mung Gang Tae masih menjaga jarak dengan Komunyong sih, masih belum bisa apa ya, belum bisa menerima Komunyong dengan sepenuhnya gitu. Terus yang membuat gue lebih cinta lagi tuh setelah episode 3 itu, episode 4 ketika Komunyong akhirnya meneteskan air mata gitu ketika dia dicekek sama ayahnya. Karena jujur gue sebel banget ya dari episode 1 gitu sampai 4, karena kita dikasih lihat Komunyong yang sadis, ganas, ngeselin, walaupun cantik ya, tapi gue tetap kesel sih. Terus akhirnya kita dikasih lihat Komunyong yang bisa nangis gitu. Nah di situ gue akhirnya suka dengan drama ini, jatuh cinta dengan drama ini, karena akhirnya kita melihat sisi manusia dari dua karakter ini gitu. Terus oh iya, setelah episode 4 itu yang akhirnya Komunyong nginep di rumah Mung Gang Tae ya. Dari situ udah mulai banyak komedinya udah mulai banyak dimunculkan. Jadinya nontonnya jadi yang awalnya kita nontonnya penuh tensi, kesel, gondok gitu ya. Terus setelah episode 4 itu banyak komedi yang dihadirkan, jadi nontonnya ya bisa santai gitu. Terus yang gue highlight ya, sutradaranya pinter banget, apa ya, sutradaranya detail dengan hal-hal kecil gitu, kayak sesimpel transisi gitu. Kalau kalian sadarnya ini transisinya tiba-tiba udah pindah ke sini, padahal kita baru menyaksikan scene ini, tiba-tiba lah udah pindah aja gitu. Dan transisinya nggak sekali dua kali dibikin seamless gitu, tapi hampir berkali-kali gitu ya, seru sih. Terus iya, kalau ditanya kisah cintanya klise atau enggak, ya pasti menurut gua itu kisah cintanya klise ya seperti kisah cinta pada umumnya sih, enggak terlalu spesial. Tapi yang bikin menarik adalah karena kan kedua karakter ini kan pernah saling mencinta gitu kan ketika kecil gitu. Terus akhirnya ketemu lagi setelah
20 tahun gitu ya berpisah. Terus itu yang membuat menarik gitu, karena kita apa ya, kan kita kan taunya Komunyong doang yang sadar kalau si Mugang Tae ini adalah sosok pria yang dekat dengan dia gitu waktu kecil. Tapi kita sepanjang drama ya, Mugang Tae ini seolah-olah nggak tahu nih kalau Komunyong sebenarnya wanita yang dia kejar-kejar gitu ketika masih kecil. Dan akhirnya di episode 6 kalau nggak salah deh, Mugang Tae membuka dirinya untuk apa ya, untuk bisa terima Komunyong gitu. Oh iya, awalnya gua sebel ya sama sosok Sang Tae ya. Mungkin kalian juga sebel sih, nggak tahu ya, bukan karena dia punya kekurangan sih, tapi karena sebel aja kan sama karakter dia gitu. Tapi ya, lama kelamaan jadi bisa terima Sangte gitu. Sangte juga punya peran penting banget nih di antara hubungan Komunyong dan Munggangte gitu, yang kalian tahu di episode 9. Tapi gue nggak mau ceritain karena gue pengen sampai episode 8 aja gitu. Udah sih, ya gitu, komedinya menarik. Pak Lee juga, Mr. Lee juga lucu banget dia. Yang asistennya siapa ya, menurut kalian itu cantik gak sih gengs? Pasti yang cewek bilang itu jelek, tapi yang cowok pasti bilang cantik. Siapa yang namanya gengs ya? Oh, Yo Seung Jae namanya, Yong Seung Jae kayaknya kalau nggak salah ya. Itu juga lucu dia, polos-polos, cantik tapi gemesin gitu. Udah sih, segitu dulu ya bahasan dari gua. Semoga kalian bisa terima ya. Maaf kalau acak-acakan, dan semoga gue punya kesempatan untuk bahas dari episode 9 sampai habis gitu. Ya, so far gue menikmati, meskipun banyak beberapa kekurangan menurut gua ya, tapi tetap enjoyable ditontonnya. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.